Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ma ba'du. Qauluhu ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah salat maghrib yang Allah muliakan, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kita kembali melanjutkan kajian kita. Insyaallah kita akan membaca hadis-hadis Rasulullah SAW di dalam kitab Riyadhus Shalihin. Kita selingi dengan buku 175 Jalan Menuju Surga. Hadis pertama yang kita bahas dari sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Ani Ibni Mas'udin radhiyallahu anhu qala, Ibnu Mas'ud dia berkata, qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-jannatu aqrabu ila ahadikum min syiraki na'lih wan naru mislu dzalik. Rawahul Bukhari. Al-jannatu sesungguhnya surga, aqrabu lebih dekat kepada kalian, min syiraki na'lih melebihi dekatnya kalian dengan tali sendal. Ya. Jadi surga kepada kalian itu lebih dekat daripada tali sandal kalian, tali sendal. Wan naru mislu dzalik, pun demikian dengan neraka. Ya. Bapak Ibu yang Allah muliakan, apa maksud dari hadis ini? Qala al-muallifu rahimahullahu taala fi babil mujahadah. Pengarang kitab menjelaskan kepada kita dalam kitab Riyadhus Shalihin ini dalam bab al-mujahadah fi ma naqlihi an Abdullah bin Mas'ud, apa yang dia nukil dari Ibnu Mas'ud. Ibnu Mas'ud ini salah seorang sahabat miskin. Ya, dia sahabat termasuk sahabat miskin yang kadang ditertawakan oleh orang di sekitarnya. Di samping dia miskin, dia juga kurus. Ya, terutama betisnya sangat kecil. Sampai-sampai ketika betisnya terlihat, orang-orang menertawakannya. Kemudian berita ini sampai kepada Rasulullah SAW. Maka Rasulullah bersabda terhadap Ibnu Mas'ud, meskipun betis Ibnu Mas'ud itu kecil, tapi seandainya dia ditimbang, maka dia lebih berat dari gunung Uhud. Ya, dia lebih berat dari gunung Uhud. Gunung Uhud itu beratnya 40 miliar ton. Gunung Uhud. Ya. Nah, betis Ibnu Mas'ud mungkin lebih besar pergelangan kaki kita. Ya, kecil. Sehingga kadang-kadang oleh orang di sekitarnya, ini kalau ada angin, kalau ketiup bisa terbang tuh Abdullah bin Mas'ud. Ya, bisa terbang saking kecilnya. Tapi betisnya itu lebih berat daripada gunung Uhud. Ya. Nah, gunung Uhud ini yang kalau kita sholat jenazah itu pahalanya sama dengan gunung Uhud berat. Ya. Adanya di Madinah gunung Uhud. Ya. Itu tentang Ibnu Mas'ud. Sehingga
ulama menjelaskan, ya, ada kalanya ada orang ar-rajulul azimus saminu, ya, tinggi besar, berperawakan besar, gemuk, tetapi di hadapan Allah tidak punya nilai kebaikan. Ya, demikian juga sebaliknya. Justru ada orang yang kurus, dipandang ya sepele oleh orang, tapi justru dia penuh dengan kebaikan. Ya, sehingga ada orang, kata Nabi, tinggi besar, tapi ketika ditimbang di hari akhir masih lebih berat sayap nyamuk. Hadis sahih, ya, masih lebih berat sayap nyamuk. Artinya, meskipun orang itu besar, tapi nggak punya nilai di hadapan Allah. Ya, justru yang kurus, ya, bernilai tinggi di hadapan Allah. Termasuk sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al jannatu aqrabu ila ahadikum min syiraki na'lih wan naru mithlu dzalik. Sesungguhnya surga itu lebih dekat kepada kalian melebihi dekatnya kalian kepada tali sendal. Pun demikian dengan neraka. Hadzal haditsu yatadammanu targhiban wa tarhiba. Hadis ini menjelaskan kepada kita agar kita semangat dan hati-hati. Ya, di dalam bahasa agama disebut dengan targhib wa tarhib. Makanya ada istilah targhib Ramadan. Targhib itu artinya apa? Semangat menyambut, semangat mengisi, itu namanya targhib. Maka kalau disebut dengan targhib Ramadan, bagaimana kita semangat mengisi Ramadan? Ya. Nah, hadis yang baru saja kita baca ini targhib. Bagaimana kita semangat melakukan kebaikan, wat tarhib, dan ancaman melakukan keburukan. Ya, raghaban wa rohaba, begitu istilah. Yatadhammanu targhiban fil jumlatil ula, sebagai penyemangat, ya, sebagai apa namanya, iming-iming. Kalau bahasa kita targhib itu iming-iming, ya, kalau bahasa ininya apa, apa itu reward, apa ada istilah reward dan punishment, ya, reward dan punishment. Nah, ini iming-iming dari Nabi pertama. Dalam ungkapan yang pertama, al jannatu aqrabu ila ahadikum min syuraki na'li. Surga itu sangat dekat kepada kalian. Ini iming-iming dari Nabi. Ya, ini satu kabar gembira dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, bahwa surga itu sangat mudah kita masuki. Ya, sangat mudah kita masuki. Dan dia jaraknya sangat dekat kepada kita. Ya. Pun demikian dengan neraka. Ya, makanya di dalam Al-Qur'an, ya, hari akhir itu istilah Allah apa? Besok. Ya, istilah hari akhir itu Allah sebutkan dengan kata besok. Dalam Quran surah Hasyr, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsun ma qaddamat lighadin. Ini Allah sedang bercerita hari akhir, Pak. Allah menggambarkan hari akhir itu besok. Besok itu kan ya hari ini Kamis, besok Jumat. Ini sangat dekat surga dengan neraka kepada kita. Ya. Ini tinggal besok. Ya. Dan nanti kalau kita buka lagi di dalam banyak ayat, surah Al-Mu'minun, surah An-Nazi'at, ya, Allah menggambarkan kepada kita lamanya kita di dunia ini berapa. Kita tinggal di dunia ini hanya 1 hari. Al-Mu'minun 112, 113. Ya, ini menunjukkan bahwa surga dan neraka itu sangat dekat kepada kita. Ya. Allah gambarkan dengan kata besok, atau hanya 1 hari, 2 hari, bahkan setengah hari.
An-Nazi'at ayat terakhir, ayat 46. Lamanya kita tinggal di dunia setengah hari. Ya. Wan naru mislu dzalik, pun demikian dengan neraka. Ya. Bahkan dekatnya surga serta neraka kepada kita melebihi dekatnya kita kepada tali sendal. Di mana sendal kita? Itu hanya berapa meter sandal kita, Pak? Ya. Kalau kita pakai tinggal berapa jaraknya dengan kepala kita? 1,5 meter saja jarak sandal dengan kita. Jarak tali sendal. Bukan sandalnya. Syirak artinya tali. Ya, tali sendal. Sebab kenapa Nabi tidak menyebut sandal? Nabi sebut sandal itu nanti ada pembahasan. Jadi sandal itu sangat dekat dengan kita. Ya, sekarang ya mungkin 5 meter sandal kita di situ di luar. Sangat dekat. Tapi ingat, surga dan neraka itu lebih dekat dari kita. Ya. Maka surga dan neraka itu harus selalu kita ingat-ingat. Ya, harus selalu tertanam dalam diri kita. Ya. Sebagaimana ingatan kita kepada sandal. Ya. Kita kalau nggak ada sandal, bahaya. Ya. Bisa-bisa kita tidak, ya apalagi kalau musim panas, ya. Kalau kita di tempat-tempat, makanya orang kalau ke pekuburan yang sudah senja, yang sudah tua, boleh pakai sandal. Ya. Misalkan umurnya sudah 60 ke atas, mohon maaf matanya sudah tidak awas, tidak normal, ya tidak apa-apa dia ke pekuburan tanpa melepas sandalnya. Karena dikhawatirkan ada duri, ada batu, ada paku. Tapi kalau yang matanya masih normal, sunnahnya dia lepas sandalnya. Ya, sunnahnya dia lepas sandalnya. Artinya apa? Kita ini identik dengan sandal. Ya. Identik dengan sandal. Ya. Kecuali ke masjid yang kita lepas sandal kita. Ya. Tapi tetap ke masjid kita pakai. Ini menunjukkan dekatnya kita kepada sandal. Tapi ingat, surga dan neraka itu lebih dekat kepada kita. Maka kita harus selalu ingat surga, ingat neraka. Bapak Ibu yang Allah muliakan. Qariban minal insani jidda wa yadribu bihil mathalu fil qurbi. Ya. Wa dzalika li'annahu qad takunul kalimatul wahidatu sababan fi dukhulil jannah. Dan yang kedua, kenapa Nabi menyebutkan ya surga lebih dekat daripada kalian melebihi dekatnya tali sandal dan demikian juga neraka? Ini menunjukkan bahwa sandal itu mohon maaf ya semahal-mahalnya sandal ya diinjak. Ya. Sandal semahal apapun diinjak. Artinya apa, Pak? Sesuatu yang dianggap rendah. Ya. Ya, sesuatu yang rendah itu, yang diinjak itu ya rendah nilainya. Ya. Bapak Ibu yang Allah muliakan, ini apa maknanya kata ulama? Bahwa orang masuk surga itu bisa dengan sesuatu yang sangat sederhana. Ya. Pun demikian dengan masuk neraka. Orang masuk neraka bisa dengan sesuatu yang sangat dianggap remeh. Ya. Yang oleh manusia kurang dianggap, bahkan tidak dianggap. Tapi oleh Allah itu bernilai besar. Contoh, Rasul SAW pernah menegur ibu kita Aisyah radhiyallahu anha. Karena Nabi memuji salah seorang istrinya di dekat Aisyah. Dan istrinya ini, karena istri Nabi itu yang muda hanya Aisyah, Pak. Ya, sisanya para janda. Termasuk istri pertama Nabi. Ya. Nah, ada salah seorang istri Rasulullah SAW dipuji oleh Nabi di dekat Aisyah. Maka Aisyah cemburu. Ya.
Ya Rasul, kenapa kamu puji dia? Kan dia hitam. Seolah-olah Aisyah ingin berkata kepada Nabi, kan sudah ada saya. Saya ini cantik, Aisyah itu cantik. Ya, muda, umurnya 11 tahun, 12 tahun jadi istri Nabi. Ya, putih, cerdas, anak Abu Bakar. Ya. Tapi Rasul SAW memuji istrinya yang perawakannya pendek, hitam. Apa kata Aisyah? Kan sudah ada saya ya Rasul. Kan istrimu yang satu itu kan pendek. Ya kan hitam. Saya ini cantik. Apa kata Nabi? Aisyah, seandainya ucapanmu itu dilarutkan ke air laut akan berubah warna air laut. Seandainya ucapanmu itu dilarutkan ke air laut akan berubah rasa air laut. Kenapa? Saking marahnya Allah. Karena engkau mengucapkan sesuatu yang tidak pantas. Ya, itu namanya ghibah. Ngatain orang hitam. Ngatain orang pendek. Memang istrinya Nabi pendek, istrinya hitam. Tapi untuk apa kau berkata seperti itu? Dan itu ucapan yang kadang-kadang tanpa sadar kita ucapkan untuk orang lain. Dia kemana? Siapa? Itu yang pendek itu. Dia kemana? Itu yang hitam. Ini ucapan penghinaan. Meskipun orangnya memang hitam. Meskipun orangnya memang pendek. Ya. Tapi itu oleh kita dianggap sederhana. Tapi oleh Allah itu dianggap besar nilainya. Seandainya engkau ucapanmu itu wahai Aisyah dilarutkan ke air laut, berubah itu warna air laut. Maka Nabi jalan di pekuburan. Tiba-tiba Nabi mendengarkan suara orang yang sedang disiksa di kubur. Apa kata Nabi? Ini ada orang sedang disiksa di kubur. Kamu tahu gak sebabnya apa? 2 sebabnya. Sebab yang sangat sederhana. Ya, apa itu? Kencing yang tidak beres. Ya, kencing yang tidak beres. Ya, tidak bersih. Makanya Bapak Ibu yang Allah, terutama kita Bapak-bapak, selama ada toilet, usahakan jangan pipis berdiri di situ. Karena dikhawatirkan kurang bersih, tiba-tiba kena baju kita, tiba-tiba kena celana kita, ya. Kecuali darurat, kecuali terpaksa, sudah sakit, sementara kamar mandinya terbatas, ya udah. Tetapi harus benar-benar diperhatikan. Ya, orang ini sedang dipukul di kubur kata Nabi, disiksa karena sebab pipis yang tidak benar, ya, istinja yang tidak benar. Ya, tiba-tiba ada orang pakai mobil mewah, karena kebelet pipis di pinggir jalan tol. Ya, itu dianggap biasa oleh sebagian orang. Pipis di bawah pohon. Ini dianggap rendah, dianggap ya sepele, tapi oleh Allah ini dianggap besar. Ya, subhanallah. Sendal tidak ada nilainya bagi kita. Mungkin nilainya berapa? Sendal itu 15.000 harganya. Ya, 15.000, udah 15.000 diinjak. Mungkin ada yang sampai jutaan, tetap diinjak. Ya. Sendal sesuatu yang dianggap rendah. Ya. Begitulah surga. Ada orang masuk surga dengan sesuatu yang dianggap sepele. Tiba-tiba ada seorang pelacur. Haus. Ada sumur. Dia nimba, minum. Datang anjing sambil menjulurkan lidahnya, menggali tanah karena anjing ini sedang kehausan. Ya, maka pelacur ini empati. Ini anjing sedang kehausan. Ya, seperti haus yang tadi saya rasakan. Dan dia berusaha mengeluarkan air, tidak mungkin keluar air karena air itu adanya di dalam. Akhirnya apa yang dilakukan oleh perempuan ini? Dia lepas sepatunya, dia ikat,
lalu dia jatuhkan seperti timba, dia tarik, lalu dia minumkan air itu ke anjing tersebut, Allah maafkan dosanya, masuk surga. Ya, subhanallah. Ya. Ini yang dikasih anjing, yang ngasih pelacur, ya. Ini yang ngasih manusia, yang dikasih bukan pelacur, ini yang dikasih ustadz, ini yang dikasih jamaah pengajian. Insya Allah yang ngasih air ini masuk surga. Ya, apalagi kalau yang dikasih lebih dari air, ya. Kemarin ada buka puasa, ada lontong sayur, ya, walaupun sudah lama nggak ada, ya. Yang ngasih lontong sayur, insya Allah masuk surga, ya. Anjing, ya, mungkin nilainya berapa ini Pak? Ini mungkin nggak sampai 5.000 ini nilainya. Tapi sesuatu sederhana bisa memasukkan orang ke surga, ya. Ada orang masuk surga gara-gara lalat. Dan ada orang masuk neraka juga gara-gara lalat. Ngelewati satu perkampungan, tiba-tiba orang-orang kampung berkata, tidak boleh ada orang lewat di sini kecuali dia mempersembahkan lalat. Ya, kecuali mempersembahkan lalat. Kalau mau selamat, bunuh lalat. Akhirnya orang bunuh lalat, baru dia jalan. Masuk neraka, kata Nabi. Karena apa? Bukan lalatnya. Dia memang persembahkan lalat yang tidak ada nilainya, tapi dia sedang persembahkan kepada selain Allah. Lalu ada yang nggak mau, karena dia yakin ini persembahan bukan Allah, persembahan untuk jin. Dia tidak mau, disiksa, masuk surga dia. Ya, subhanallah. Jadi maka jangan sekali-kali kita meremehkan kebaikan sekecil apapun. Sebagaimana juga kita jangan sekali-kali meremehkan keburukan sekecil apapun. Ya, apalagi sesuatu yang bernilai besar. Ya, sholat berjamaah, sholat tahajud, duduk di majlis ilmu, haji, umroh, ini sesuatu yang sangat besar. Yang kalau ikhlas, insya Allah masuk surga. Ya, ikhwani wa akhwati jamaah yang Allah muliakan. Saya melihat seseorang kata Nabi bolak-balik di surga. Yataqallab itu pindah dari satu kenikmatan ke kenikmatan yang lain. Saya lihat itu kata Nabi di surga. Apa sebabnya? Sebabnya karena dia memotong ranting di jalan yang ranting itu mengganggu orang lalu lalang. Ya, tentu itu pohon dia. Kalau pohon orang lain tidak boleh. Kecuali harus izin kepada yang punya. Dia punya pohon, pohonnya sampai, rantingnya sampai ke jalan, mengganggu orang. Dia potong tuh ranting. Agar orang lalu lalang enak. Masuk surga dia. Kata Nabi. Ya, sesuatu yang sangat sederhana. Berapa modal motong ranting? Gak ada modalnya. Tinggal potong pakai gunting, selesai. Ya, subhanallah. Apalagi sampai zikir pagi petang kita jaga. Sholat malam kita jaga. Puasa Senin Kemis kita jaga. Subhanallah. Jadi sangat mudah orang masuk surga. Saat yang sama, mudah juga orang masuk neraka. Tinggal kemudian mana yang kita pilih. Ya, mana yang kita pilih? Mudah masuk surga atau mudah masuk neraka? Tapi kadang-kadang manusia ini, sebagian manusia, ya, memilih jalan ke neraka walaupun dengan bayar. Judi bayar, ya, mabuk bayar, zina bayar, ya, semua bayar. Tapi sholat berapa modalnya? Gak ada. Cukup modal sehat, berangkat ke masjid. Ya, modal puasa nggak ada modalnya cuma sahur aja. Sahur, gitu juga kalau sahur berapa sih modalnya? Kurma 5 pakai air putih selesai. Ya, tambah pisang, paling modalnya 5.000 modal sahur. Ya, buka puasa, apalagi orang Jakarta ini Pak. Ya, kurma buka pakai kurma sunnah, tapi buka pakai gorengan wajib. Ya, apalagi kalau ada cabenya, waduh. Orang Jakarta nggak modalnya kecil,
Ya. Tapi kadang-kadang modal yang kecil tidak diambil, kadang-kadang ngambil modal yang besar, ya zina, ya selingkuh. Mulai selingkuh besar, harus nyimpan istri di mana, istri simpanan, ya. Istri siri apa itu? Istri simpanan. Itu modalnya besar. Ya. Terus kasih ini, tapi itulah sebagian orang. Ya, mudah-mudahan kita tidak seperti itu. Mudah-mudahan Allah senantiasa membimbing kita. Kemudian hadis berikutnya. Sebelum kita masuk hadis berikutnya, mungkin ada yang ingin ditanya, disilahkan. Tidak ada? Jika tidak ada, kita masuk hadis berikutnya. An Abi Firasi Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami, khadimi Rasulullah SAW. Dari Abi Firas Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami, khadimi Rasulullah. Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami, salah seorang khadim. Khadim itu pembantu Rasulullah SAW, yang dia termasuk sahabat miskin, sama seperti Ibnu Mas'ud tadi. Dia miskin, hari-harinya bersama Nabi menyiapkan air wudhu Rasulullah untuk sholat malam. Ya, jangan dibayangkan menyiapkan air wudhu sekarang, dulu susah. Ya, sumur agak jauh. Nah, sebelum dia tidur, dia siapkan tuh air wudhu Nabi setiap malam. Karena sudah lama dia melakukan itu, Rasulullah sampaikan kepada Rabi'ah bin Ka'ab, "Hei Rabi'ah, kamu nikah." Ya, kamu nikah. Gak mau dia nikah, Pak. Ya, tidak mau dia nikah. Kata dia, bikin alasan, saya kan orang miskin, mana ada orang mau kepada saya. Ya, sudah kamu datang ke orang tua, dia punya anak gadis, sampaikan, saya disuruh nikah bersama anaknya, saya yang suruh, kata Rasul. Ya, ternyata dia tidak mau menikah itu karena dia tidak mau jauh dengan Nabi. Ya, kalau saya punya istri, waktu saya akhirnya sibuk dengan istri, kurang dengan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, tapi karena dia dipaksa, akhirnya dia juga menikah. Ya, menikahnya karena kepatuhannya kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, sebab kalau ada orang tidak mau menikah, itu kan tercela. Ya, nikah ini ibadah paling lama dan ibadah paling enak, nikah. Ya, makanya kalau ada kemampuan sampai 4 kali nikah. Ya, cuma rata-rata yang di sini gak ada yang mampu, takut sama istrinya. Ya, Bapak Ibu yang Allah muliakan. Ya, Rabi'ah bin Ka'ab hari-hari bersama Nabi, miskin, rumah tidak punya, pekerjaan tetap tidak punya, tapi dia bahagia, dia senang meskipun rumah tidak ada, kerjaan tetap tidak ada, ya, makan tidak tentu, tapi dia orang yang sangat berbahagia. Kenapa dia berbahagia? Karena hari-harinya bersama Rasulullah SAW. Suatu malam Rasul katakan kepada Rabi'ah yang termasuk Ashabus Suffah. Ya, Ashabus Suffah ini tinggal di pojok Masjid Nabawi namanya. Gak punya rumah. Rabi'ah, Bilal bin Rabbah, Abu Hurairah, Ibnu Mas'ud. Ya, ini sahabat-sahabat miskin yang tidak punya rumah di zaman Nabi. Ya, tinggal di pojok masjid. Namanya Ashabus Suffah. Ya. Silni. Satu malam Nabi katakan kepada Silni, silahkan engkau minta kepadaku apa saja yang kau inginkan. Ya. Ini Nabi kaya raya. Banyak harta dari rampasan perang, dari ghanimah. Tetapi tidak disimpan oleh Nabi. Tapi kapan Nabi butuh ada.
Ya. Silni, silahkan engkau minta apa saja yang kau inginkan dariku akan saya penuhi. Ya. Ingat siapa tadi Rabi'ah? Ashabus suffah. Rumah tidak ada karena dia miskin, pekerjaan tetap tidak ada, harta simpanan tidak ada, istri juga nggak mau, walaupun pada akhirnya dia menikah karena ketaatannya kepada Nabi. Fakultu, bagaimana respon Rabi'ah bin Ka'ab ketika dia disuruh meminta kepada Nabi apa saja yang dia inginkan? As'aluka murafaqataka fil jannah. Aku meminta kepadamu ya Rasul, semoga aku menemanimu di surga. Itu yang dia minta. Subhanallah. Ya, dia tidak minta rumah, tidak minta harta, tidak minta apapun dari dunia ini. Sudah hilang dunia dari pikiran Rabi'ah. Yang ada dalam pikirannya Nabi. Yang ada dalam pikirannya hari-hari bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, itu Rabi'ah bin Ka'ab. Silni as'aluka murafaqataka fil jannah. Faqala aghaira dzalik? Gak ada yang lain. Hanya itu yang kau minta? Huwa dzaka. Itu sudah cukup bagiku ya Rasul. Subhanallah. Subhanallah. Ya. Saya ulangi lagi, Nabi itu kaya raya. Nabi kalau kurban 100 domba. Nabi kalau kurban itu sampai 100 domba. Untuk agama Allah Nabi kaya. Tapi untuk hari-hari, untuk diri Nabi hidup sederhana. Tapi untuk sahabat, untuk yang lain Nabi bisa mengusahakan. Itu Nabi kita. Termasuk untuk Rabi'ah bin Ka'ab. Silakan kau minta. Aku minta ya Rasul bisa menemanimu di surga. Itu aja. Gak ada yang lain. Gak ada yang lain. Qala, Nabi katakan, kalau memang itu yang kau inginkan, fa'a'inni ala nafsika bikathratis sujudi. Kalau memang itu yang kau inginkan, tolong aku untukmu. Tolong aku, kata Nabi, untukmu. Apa itu? Hendaklah engkau memperbanyak sujud. Ya, alaika bikasratis sujudi. Hendaklah engkau memperbanyak sujud. Ikhwani wa akhwati jamaah yang Allah muliakan. Dari hadis ini ada beberapa poin penting. Yang pertama, kecintaan para sahabat secara umum dan secara khusus dalam hadis ini Rabi'ah bin Ka'ab kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat itu sangat mencintai Nabi. Makanya dalam perang Uhud ada namanya sahabat Mus'ab bin Umair. Sahabat Mus'ab bin Umair itu, Pak, tadinya orang kaya raya di Mekah, terpandang, keluarga terhormat. Jarang saat itu pemuda memakai baju impor. Kalau orang zaman itu sudah pakai baju dari Yaman, itu orang kaya raya. Kalau punya sandal-sandal dari Yaman, karena Yaman saat itu negara hebat. Ya, kalau orang punya baju-baju dari Yaman, itu orang hebat, keluarga terpandang. Salah satu diantaranya Mus'ab bin Umair. Dia masih kafir. Kalau Mus'ab bin Umair pakai parfum yang biasa dia pakai itu, dari ratusan meter, bahasa riwayatnya itu sudah tercium saking wanginya. Ini Mus'ab bin Umair mau datang ya. Kenapa? Dari ratusan meter udah kecium wangi parfum, saking wanginya. Berarti menunjukkan dia kaya, mahal. Tapi Pak, dia tertarik kepada Nabi Muhammad. Ya, dia masuk Islam. Subhanallah. Ketika dia masuk Islam, ya, preman-preman disuruh oleh ibunya, bunuh Mus'ab bin Umair, kata ibunya kepada preman itu. Tapi nggak jadi, kasihan. Ya, kayak manapun orang tua tetap cinta kepada anaknya. Nggak jadi dia dibunuh. Tapi apa yang dia lakukan oleh ibu Mus'ab bin Umair? Kamu ikut Muhammad? Ikut agamanya? Iya wahai ibu. Dan Mus'ab bin Umair itu tidak ada yang dia takuti
kecuali ibunya saat itu. Karena dia keluarga terpandang. Dia takut hanya kepada ibunya. Dia sangat hormat kepada ibu. Kalau kamu tetap mau mengikuti Muhammad, satu syaratnya, lepas seluruh barang-barang branded, barang-barang mahal dari tubuh. Ya. Lepaskan simbol-simbol kekayaan yang ada pada dirimu. Dia lepaskan semua. Dan dia datang kepada Rasulullah dalam keadaan berpakaian lusuh. Karena dia tidak punya pakaian lagi. Ya, demi cintanya kepada siapa? Nabi Muhammad SAW. Singkat cerita, perang Uhud terjadi tahun kedua Hijriah setelah perang Badar. Mus'ab bin Umair memegang bendera. Dan dikabarkan Nabi kita meninggal karena terjadi kekacauan. Banyak sahabat yang meninggal, kurang lebih 70 sahabat meninggal. Makanya di kaki gunung Uhud ada namanya makam syuhada. Orang-orang yang mati syahid dalam peristiwa perang Uhud, termasuk Hamzah bin Abdul Muttalib, termasuk Mus'ab bin Umair. Mus'ab bin Umair ketika Nabi jatuh, ya, gigi beliau patah, betis beliau bernuan darah. Dia dipanah, ya, dia dipanah oleh orang kafir. Sahabat menghalangi panah, ya, menghalangi panah dengan tubuhnya. Satu tujuannya apa? Agar tidak ada anak panah yang mengenai Rasulullah SAW. Ditombak, beliau halangi tombak itu. Termasuk Mus'ab bin Umair, dia pegang bendera. Sebab kalau sampai bendera jatuh kalah, itu simbol menang kalah dalam peperangan dulu. Bendera tidak boleh jatuh. Nah, Mus'ab bin Umair, dia pegang bendera. Bagaimana tidak jatuh? Ditebas kaki kanannya oleh orang kafir. Hilang, lepas kaki kanannya. Setiap saat kaki kanannya, tangan kanannya ini lepas, dia katakan, Muhammad Rasulullah. Ya, Muhammad Rasulullah. Dia pegang bendera dengan tangan kirinya, ditebas lagi tangan kirinya. Muhammad Rasulullah. Sampai ditebas badannya. Setelah dia mengucapkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Kenapa dia berkata seperti itu? Dia merasa bersalah kepada Muhammad, tidak bisa menjaga Nabi Muhammad SAW. Dia takut ada anak tombak yang mengenai tubuh Nabinya Muhammad SAW. Dia khawatir ada anak panah yang menyentuh Nabi Muhammad SAW. Dan dia tidak memikirkan dirinya. Sama sekali dia tidak memikirkan tangannya yang lepas, kakinya yang lepas. Biarkan diriku hancur, asal bukan nabiku yang terluka. Biarkan aku yang mati, asal bukan nabiku yang mati. Itulah sahabat Mus'ab bin Umair. Secara keseluruhan, para sahabat mencintai Rasulullah SAW, termasuk Rabi'ah bin Ka'ab. Tetapi mereka mencintai Nabi, merasakan hidup bahagia dengan Nabi di dunia. Tiba-tiba para sahabat khawatir. Apa yang mereka khawatirkan? Khawatir tidak ketemu Nabi di hari akhir. Itu yang mereka takuti. Ya, mereka takut tidak bisa berjumpa dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di hari akhir. Karena itu, ketika Nabi katakan kepada Rabi'ah bin Ka'ab, silahkan engkau minta apa saja engkau inginkan, dia tidak minta apa-apa kecuali, aku minta kepadamu, semoga aku menemani engkau di surga. Ya, itulah para sahabat secara keseluruhan. Ketemu Nabi di dunia, ingin ketemu lagi di surga. Maka kata Nabi, ternyata Pak, yang lebih ingin berjumpa denganku bukan para sahabat. Yang lebih rindu kepadaku bukan kalian. Siapa yang lebih rindu kepada Nabi? Kita. Kita lebih rindu kepada Nabi. Kenapa?
Karena sahabat mencintai Nabi. Nabi di hadapan mereka. Ya, mereka merasakan betul nikmat iman langsung dari Nabi kita. Tapi kita bagaimana? Kita nggak tahu Nabi itu kayak mana. Hanya sampai berita kepada kita. Ya, yang sampai kepada kita hanya hadis. Meskipun kita tidak pernah ketemu Nabi, tapi kita sangat mencintai Nabi. Maka siapa orang yang tidak cinta kepada Nabi, ya, itu imannya cacat. Ya. Nah, wujud cinta kita kepada Nabi, hendaklah kita memperbanyak bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dan sama kita pun harus pengen ketemu Nabi di surga. Ya. Karena ketemu Nabi di dunia tidak mungkin kecuali mimpi. Kecuali ya ketemu di surga. Nah, caranya agar kita ketemu Nabi di surga sebagaimana pelajaran Nabi kepada Rabi'ah bin Ka'ab, tolonglah diri kita. Ini pelajarannya apa? Nabi walaupun bukan nabi, ya, beliau tidak bisa nolong orang di hari akhir. Ya. Apalagi kita, Pak. Anak Nabi saja tidak bisa dia tolong di hari akhir. Karena itu dia pesan kepada Fatimah putrinya, jual dirimu kepada Allah karena aku tidak bisa membelamu nanti di hari akhir. Ya, apalagi kita ini nggak punya orang dalam di surga, Pak. Yang istilah ordal itu di dunia, makanya gampang masuk karena punya apa? Orang dalam. Ya, di surga nggak ada kita, nggak ada orang dalam kita. Ya, kita harus ngandalin diri kita sendiri. Ya, ini kadang-kadang modal mancung sedikit, ngaku keturunan Nabi akan mudah masuk surga. Tak bisa. Ngaku keturunan Nabi Habib mudah, tinggal katakan nggak bisa. Ya, pesan Nabi kepada Rabi'ah, kalau kau pengen ketemu aku di surga, bersama aku di surga, tolong aku. Ya, karena aku nanti tidak bisa nolong kamu. Nah, bagaimana cara menolong Nabi agar kita bisa dekat dengan Nabi? Bikasratis sujudi. Hendaklah kita memperbanyak sujud. Apa makna memperbanyak sujud di dalam ayat ini? Maknanya adalah kasratur ruku'i, kasratu tastalzimu kasratul qiyam. Memperbanyak sholat sunnah. Ya, maka siapa yang ingin bersama Nabi di surga, caranya adalah memperbanyak sholat sunnah. Ya, memperbanyak sholat sunnah. Pertama, tentu qabliyah ba'diyah. 12 rakaat setiap hari dijaga. 4 sebelum zuhur, 2 sesudah zuhur, 2 sesudah maghrib, 2 sesudah isya, 2 sesudah 12 rakaat. Saya ulangi, 2 sebelum subuh, 4 sebelum zuhur, 2 sesudah zuhur, 2 sesudah maghrib, 2 sesudah isya. Semua 12 rakaat. Itu yang kita jaga betul. Ya, lalu diikuti dengan sholat tahajud, ya, sholat tahajud yang panjang. Kemudian sholat duha kalau bisa 8 rakaat tiap hari, kalau bisa, kalau tidak paling tidak 4 rakaat setiap hari. Kalau juga tidak 2 rakaat setiap hari. Ya, yang paling bagus 8. Boleh sampai 12 rakaat sholat duha. Ya, kemudian sholat-sholat sunnah yang lainnya. Ya. Imam Ahmad ketika dia sakit, dalam kondisi sakit, Imam Ahmad ulama besar, dia sholat sunnah setiap hari 100 rakaat dalam kondisi sakit, apalagi dalam kondisi sehat. Ya, Imam Ahmad ini ulama besar. Ya, dalam kondisi sakit, sholat sunnahnya setiap hari itu tidak kurang dari 100 rakaat, apalagi dalam kondisi sehat. Itu bisa kita hitung itu. Ya, karena ada namanya sholat sunnah mutlak.
Sholat sunnah mutlak itu apa? Sholat sunnah yang tidak ada waktunya, kapan saja kita mau. Ya, tiba-tiba jam 2, ya, jam 2 nggak ada kegiatan. Udah, wudu, sholat 2 rakaat. Itu namanya sholat sunnah mutlak. Ya, habis aktivitas, ya, mau tidur, wudu, sholat 2 rakaat. Namanya sholat sunnah mutlak. Kapan saja kita mau. Dan tidak ada waktu terlarang. Ya. Nah, ada lagi sholat namanya sholatul intizor. Sholat intizor itu apa? Sholat yang kita datang ke masjid untuk sholat Jumat. Kita sholat sebanyak mungkin sampai khatib naik mimbar. Berapa rakaat kita mampu kerjakan? Misalkan kita sholat zuhurnya 12, 11, 42. Kita datang ke masjid jam 12.15. Ada waktu sekitar 30 menit. Masa nunggu. Sholat masuk, sholat hormat masjid. Sholat semampu kita. Mau 40 rakaat, mau 20 rakaat, silahkan. Itu namanya sholatul intizor. Sholat menunggu khatib naik mimbar. Ya. Dan yang paling utama dari seluruh sholat sunnah itu sholat malam. Dari sholat malam yang paling utama witir. Makanya jangan tinggalkan witir setiap malam meskipun hanya 1 rakaat. Ya, ya. Ada 2 sholat yang tidak ditinggalkan Nabi sampai kapan? Ya, witir dan qabliyah subuh. Ketika kita bepergian, sholat sunnah tidak dikerjakan. Ya, tidak ada ba'diyah maghrib, tidak ada ba'diyah isya, tidak ada. Tapi tetap yang ada witir meskipun hanya 1 rakaat dan qabliyah subuh. Ini harus benar-benar kita jaga. Ya, ini tentang sahabat Rabi'ah bin Ka'ab. Tidak hanya berlaku untuk dia, tetapi juga untuk kita semua yang merindukan, yang menginginkan dekat dengan Nabi di surga. Siapapun punya peluang, di antara kiatnya adalah memperbanyak sholat sunnah. Mungkin ada yang ditanya, disilahkan. Ada pertanyaan? Tidak ada? Berapa menit lagi azan? Oh, sudah habis ya. Demikian kajian kita, mohon banyak maaf. Saya kira belum azan. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.